Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 5 Shift C Praktikum Serologi dan Imunologi. Di sini sebagai untuk memenuhi tugas laporan praktikum Immunodivision kami akan membahas mengenai jurnal yang berjudul Epidemiology and Laboratory Diagnosis of Very Virulent Infectious Bursal Disease Virus in Vaccinated Chicken in Khartoum, Sudan. Nah, jurnal ini ditulis oleh Muhammad Qasim Omer dan Abdul Malik Ibrahim Kafala dari Departemen Mikrobiologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Khartoum, Sudan. Nah, jurnal ini diterbitkan pada tahun 2022 pada Veterinary Open Journal volume ke-12. Latar belakang dari penelitian ini yaitu infectious bursal disease atau IBD atau sering juga dikenal dengan penyakit gugurat telah menjadi lebih parah dibandingkan pada wabah yang terjadi pada awal tahun 1980-an. Penelitian itu memiliki tujuan untuk mempelajari epidemiologi IBD di negara bagian Khartoum dan membandingkan beberapa teknik laboratorium yang umum digunakan untuk diagnosis penyakit ini. Selanjutnya, rekan saya akan menjelaskan mengenai metode yang digunakan pada penelitian ini. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai bahan dan metode yang dilakukan pada penelitian kali ini. Nah, untuk bahan yang diambil itu berupa wabah lapangan IBD pada negara bagian Khartoum, yang mana diambil sejumlah 8-10 unggas yang sakit, kemudian dilakukan pemeriksaan PM. Yang kedua, dilakukan pemeriksaan PM pada ruang PM FKH Universitas Khartoum, yang mana bursa fabrikus dan limpa diambil secara aseptik. Yang ketiga, histopatologi, yang bursa dikeluarkan dari unggas yang menunjukkan tanda-tanda dan difiltrasi langsung. Kemudian yang keempat, dilakukan persiapan sampel potongan bursa dan limfa yang dihomogenisasi, kemudian dilakukan sentrifugasi pada 1000 rpm, kemudian supernatanya dikumpulkan dalam keadaan steril. Yang kelima, dilakukan tes agit, yang mana pada 20 mikroliter bursal dicampur dengan 20 mikroliter natrium dioksikolat, kemudian campuran tersebut dimasukkan ke dalam 6 sumur. Yang keenam, dilakukan deteksi antigen IBDU oleh CIEP, kemudian hasil positifnya ditunjukkan dari terbentuknya garis presipitan antara sampul dan sumur serum Viperium. Kemudian yang ketujuh, dilakukan inokulasi telur ayam berembrio yang mana telur yang diinokulasikan dikandil setiap hari selama 5 hari. Kemudian kantong kuning telur dihomogenisasi dan digunakan untuk antigen agit. Yang kedelapan, dilakukan upaya isolasi dalam kultur sel fibroblast embrio ayam atau CEF, yang mana reaksi berantai transkripasi polimerase terbalik terdapat 3 bagian, yaitu ekstraksi RNA, prosedur PCR, dan juga dilakukan inspeksi eksperimental anak ayam dengan sampel lapangan positif, yang mana bertujuan untuk mengetahui gejala klinis, temuan PM, morbiditas, mortalitas terhadap 3 sampel yang berbeda. Dan yang terakhir, dilakukannya persetujuan etis dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Khartoum. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil dan kesimpulan. Jadi untuk hasilnya ini itu terbagi menjadi beberapa bagian. Jadi ada field investigation. Untuk field investigation ini terdiri atas 4 bagian. Yang pertama ada morbiditas dan mortalitas akibat IBD. Jadi untuk rata-rata morbiditasnya itu 80%, sedangkan mortalitasnya 51%. Nah, untuk rata-rata mortalitas ini tergantung pada daerah, usia pada infeksi, dan kemungkinan dari virus yang menginfeksi. Yang kedua itu ada tanda-tanda klinis. Jadi unggas yang terkena menunjukkan tanda-tanda kusam, bulu acak-acakan, enggan bergerak, diare berair, telentang dengan paru di tanah, tidak makan, dan lubang angin menempel. Yang ketiga ada PM findings. Jadi pemeriksaan PM pada unggas yang terkena menunjukkan dehidrasi karkas dan perdarahan pada otot rangka. Dan yang keempat itu ada histopatological findings. Jadi sebagian besar lesi patologis terjadi di busa fabricius, nekrosis dan depresi limfoid yang parah terjadi di medula dan korteks folikel. Nah, selanjutnya ada hasil dari diagnosis laboratorium. Untuk diagnosis laboratorium ini terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada imunodifusi agar. Jadi sampel memberikan garis presipitin dengan antiserum yang diketahui terhadap virus IBD, yang menunjukkan adanya antigen virus IBD dalam homogenat bursal. Yang kedua ada CIEP test. Jadi hasilnya itu didapatkan presipitin yang jelas. Nah, yang terakhir itu ada reverse transcription polymerase chain reaction. Jadi untuk kontrol negatifnya itu tidak ada produk amplifikasi yang terdeteksi, sedangkan hasil untuk kontrol positifnya itu semuanya positif. Selanjutnya ada isolasi virus. Isolasi virus ini juga terbagi menjadi beberapa bagian. Ada inokulasi telur berembrio. Jadi untuk hasilnya itu tidak ada lesi yang dihasilkan oleh inokulasi CAM dan kantung kuning telur dari telur ayam berembrio dengan 10% bursal homogenat dari semua sampel GID positif. Lanjutnya untuk kultur sel itu semua sampelnya itu menghasilkan hasil yang positif ketika diinokulasikan ke dalam kultur sel SIV. Selanjutnya untuk infeksi eksperimental pada anak ayam yang rentan dengan sampel positif IBD, itu dihasilkan masa inkubasi IBD pada anak ayam yang terinfeksi eksperimental ditemukan 2-3 hari.
Selanjutnya untuk secara eksperimental hanya 6% burung atau unggas yang diinokulasi menunjukkan tanda-tanda depresi, bulu kusam, dan bulu acak-acakan setelah 36 jam pasca infeksi. Selanjutnya untuk kesimpulan dari penelitian kali ini, PCR di Sudan ini sangat bermanfaat dalam mendiagnosis penyakit karena merupakan teknik yang cepat, andal, spesifik, dan sensitif, sehingga peneliti menyarankan untuk dilakukannya PCR di sana. Selanjutnya untuk penelitian yang lebih lanjut perlu dilakukan untuk strain virus IBD yang dicirikan secara molekular melalui pengurutan, dan upaya harus dilakukan untuk menghasilkan vaksin IBD secara lokal melalui atenuasi isolat lokal virus dalam kultur sel atau inaktivasi. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah tersebarnya atau terinfeksinya beberapa unggas di sana terhadap atau terkena dari virus IBD ini. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami memohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.